Sebenarnya dalam kitab Injil dan kitab-kitab lainnya sebelum Al-Quran sudah mengabarkan kedatangan Nabi terakhir. Bahkan banyak pendeta yang paham akan ciri-ciri Nabi terakhir. Maka di sini kami akan memberikan bukti bagaimana pendeta mengakui kenabian Muhammad SAW yang sudah ditulis dalam Injil. Kami mengambil dari sumber yang terpercaya dan terkenal di belahan dunia, yaitu dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapakah pendeta-pendeta tersebut? Mari kita simak kisah berikut ini. Yang pertama, yaitu rahib di masa Nabi Muhammad SAW saat masih kecil. Siapa rahib itu? Rahib atau bahira adalah sebutan kepada orang-orang ahli kitab bagi kaum Nasrani, jika sekarang disebut pendeta. Kisah ini dimulai ketika paman Nabi, yaitu Abu Talib mengajak Nabi Muhammad kecil pergi berdagang ke Syam. Dan saat itu usia Nabi Muhammad SAW adalah 12 tahun. Hingga tiba di Busra, yaitu sudah memasuki wilayah Syam yang ibu kotanya Hauran. Saat itu Busra berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Saat rombongan Abu Talib dan Nabi Muhammad SAW singgah di negeri ini, sang rahib langsung menghampiri mereka dan mempersilakan mereka istirahat di singgasananya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib tidak pernah keluar. Sang pendeta keluar karena dia telah mengetahui tanda-tanda kedatangan Rasulullah dan sifat-sifat baginda SAW. Maka rahib menghampiri Nabi sambil memegang tangan Nabi. Sang pendeta berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Talib langsung bertanya, "Dari mana engkau tahu?" Lalu pendeta itu menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan maupun pepohonan, melainkan mereka tunduk dan bersujud. Mereka tidak bersujud melainkan kepada seorang nabi. Saya juga bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya. Di kitab kami, tanda-tanda itu sudah ditulis secara detail." Setelah berbincang-bincang, sang rahib atau pendeta itu meminta Abu Talib agar kembali lagi bersama Nabi dan tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Talib menerima saran sang rahib dan mengirim Nabi Muhammad SAW bersama beberapa pemuda untuk kembali ke Makkah. Adapun kesaksian pendeta lain atas kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu pendeta dalam kisah Salman Al-Farisi. Saat itu, Salman Al-Farisi sedang mencari kebenaran dalam beragama. Beliau terus mencari pendeta yang murni dengan kitabnya. Bahkan sampai Salman Al-Farisi berkeliling negeri hanya untuk menemui pendeta-pendeta murni. Namun, setiap pendeta yang ia temui, pendeta tersebut pasti meninggal tidak bisa hidup berumur panjang. Maka sebelum meninggal, Salman selalu meminta wasiat kepada sang rahib. Singkat cerita, sampailah Salman kepada pendeta keempat yang tinggal di Amuria. Pendeta tersebut juga akan meninggal. Maka sebelum wafatnya pendeta tersebut, Salman juga meminta wasiat. Dan sang pendeta pun berwasiat, "Wahai anakku, demi Tuhan, aku tidak tahu apakah masih ada seseorang di muka bumi ini yang berpegang teguh kepada apa yang kita pegang. Namun telah dekat sebuah zaman, di mana zaman itu akan muncul seorang nabi dari Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara kedua gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara kedua pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah." Setelah wasiat itu disampaikan kepada Salman Al-Farisi, pendeta itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kesaksian pembesar Nasrani, yaitu Warokah bin Naufal tentang Nabi Muhammad SAW. Warokah bin Naufal adalah salah satu kelompok orang Quraisy yang mencari agama Hanif, yakni agama Nabi Ibrahim di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ia mencari agama yang Hanif bersama Zaid bin Amru dan Abdullah bin Jahsy, yang pada akhirnya Warokah masuk ke agama Nasrani. Tak berapa lama kemudian, setelah Rasulullah SAW diutus dan mendapat wahyu yang pertama kali, maka Khadijah binti Khalid pun membawanya kepada anak pamannya, yaitu Warokah bin Naufal. Saat itu Warokah sudah memeluk agama Nasrani. Beliau menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan matanya rabun. Khadijah berkata kepada Warokah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah saudaramu, yakni Muhammad." Lalu Rasulullah menceritakan apa yang sudah beliau alami, dan Warokah berkata, "Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Lalu Warokah mendekatkan kepalanya dan mencium ubun-ubun Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah pun segera merasakan adanya kejujuran dalam kata-kata Warokah itu, dan merasakan pula betapa beratnya beban yang harus menjadi tanggungannya. Namun takdir Allah berkehendak lain. Warokah meninggal pada tahun 610 Masehi, tidak lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ini semakin jelas firman Allah dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 6, yang berbunyi tentang kemunculan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."